Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 DDWK akan memaparkan tentang materi landasan pedagogis dengan dosen pengampu Binti Isrofin, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Destilova Sonia Lishansa, NIM 130142143. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arin. Perkenalkan, nama saya Arina Usnunida dengan NIM 13014211106. Selanjutnya, Saudari Kawai. Perkenalkan, nama saya Kawahiwa Safatirana dengan NIM 13014211096. Selanjutnya Laras. Perkenalkan, nama saya Laras Anggriani dengan NIM 13014211104. Selanjutnya Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 13014211057. Kami akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu pengertian pedagogis secara etimologis. Secara etimologis, kata pedagogis atau pedagogi berasal dari bahasa Yunani atau yang memiliki arti pergaulan dengan anak. Pada paida merujuk kepada kata paida merujuk kepada anak-anak, sehingga pedagogi dapat diartikan sebagai mengajar anak-anak, yang mana istilah tersebut berbeda dengan andragogi yang diartikan sebagai mengajar orang dewasa. Untuk pengertiannya, landasan pedagogis adalah dasar berpijak dan arah tujuan bagi pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkaitan dengan sistem pengajaran dan pembelajaran. Slide berikutnya mengenai landasan pedagogis akan dijelaskan oleh rekan saya, Arina. Oke, landasan pedagogis. Pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial yang muncul secara universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Itu yang dikatakan oleh Budi Santoso 1992. Dengan reproduksi sosial itulah nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang melandasi kehidupan masyarakat itu diwujudkan dan dibina ketangguhannya. Karena itu, berbagai cara masyarakat dalam mendidik anggotanya, misalkan menceritakan dongeng mitos, menanamkan etika sosial, dengan memberitahu, menegur, dan keteladanan melalui permainan. Kegiatan pendidikan itu kini meluas dan dilakukan di sekolah, luar sekolah dengan menggunakan alat bantu yang didukung teknologi modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kawai. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan bimbingan dan konseling. Next. Landasan pedagogis dalam kaitannya dengan pendidikan secara eksplisit disebutkan bahwa upaya dan layanan konseling merupakan salah satu bentuk pendidikan. Oleh karena itu, segenap pembahasan tentang konseling tidak boleh terlepas dari pengertian pendidikan yang telah dirumuskan secara praktis. Tujuan dari layanan konseling pada dasarnya adalah agar klien lebih mantap dalam keberagamannya, berbudi luhur, berpengetahuan, dan berketerampilan yang memadai, sesuai dengan kebutuhan kehidupan dan pengembangan dirinya, sehat jasmani dan rohaninya, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Next. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Seorang bagi manusia hanya akan dapat menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bayi manusia yang terlahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialannya, dan keberagamannya.
Dan untuk tugas masa depan, mereka itu melalui proses pendidikan manusia muda, mengembangkan diri dan sekaligus mempersiapkan diri dengan potensi yang ada pada diri mereka dan prasarana yang tersedia. Pandangan ini sejalan dengan rakyat dan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Next. Pemahaman bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari upaya pendidikan telah muncul sejak puluhan tahun yang lalu. Crow dan Crow 1960 mengemukakan bahwa bimbingan menyediakan unsur-unsur di luar individu yang dapat dipergunakan untuk memperkembangkan diri. Tujuan bimbingan dan konseling tidak boleh menyimpang dengan tujuan pendidikan nasional, yakni yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Integrasi bimbingan dan konseling dengan pendidikan juga tampak dari dimasukkannya secara berkesinambungan berbagai program pelayanan bimbingan dan konseling ke dalam program-program sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di luar mengacu pada upaya pendidikan, yaitu 1. Terkait langsung dengan pendidikan luar sekolah. 2. Diselenggarakan dalam kawasan non-pendidikan, tetapi tetap mengacu pada pendidikan. Next. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Indikator utama yang menandai adanya pendidikan ialah peserta didik yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar dan kegiatan bimbingan konseling bersifat normatif. Nargen 1981 mengemukakan bahwa dalam konseling klien mempelajari keterampilan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, tingkah laku, tindakan, serta sikap-sikap baru. Dengan belajar itulah klien memperoleh berbagai hal yang baru bagi dirinya. Dengan memperoleh hal-hal baru, itulah klien berkembang. Next. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai tujuan khusus dan tujuan umum. Mengutip pendapat Crow dan Crow dalam buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling karya Prayitno dan Herman Amti, menyatakan bahwa tujuan khusus dalam pelayanan bimbingan dan konseling ialah membantu individu memecahkan masalah, sedangkan tujuan umumnya ialah bimbingan itu sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling juga menunjang proses pendidikan pada umumnya. Hal itu dimengerti karena program dari bimbingan konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya yang menyangkut kawasan kematangan pendidikan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial, Border dan Duri 1992. Hasil-hasil bimbingan dan konseling pada kawasan itu menunjang keberhasilan pendidikan pada umumnya. Next. Berikut untuk kesimpulan dari materi hari ini adalah landasan pedagogis adalah dasar berpijak dan arah tujuan bagi pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkaitan dengan sistem pengajaran dan pembelajaran. Landasan pedagogis ini dalam layanan bimbingan konseling dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama adalah segi pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, yang kedua pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling, dan yang ketiga pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ini merupakan referensi dari PPT kami hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak. Udah ya. Terima kasih. Oke, makasih. Bentar kuliah hasilnya. Semoga aman. Amin.